Halo Iver, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi nih sama aku, Yukun Des. Kali ini aku mau bahas manga Boruto to Blue Vortex. Yang mana manga ini merupakan lanjutan langsung setelah time skip dari manga Boruto Naruto Next Generation. Jadi gimana nasib Boruto sekarang setelah kehilangan segalanya? Apakah masih jadi beban atau tidak? Mari kita bahas. Ikimashou. Panel dibuka dengan Sarada yang sedang protes di kantor Hokage. Terlihat sekarang yang menjadi Hokage ke-8 menggantikan Naruto adalah Shikamaru. Dan yang menjadi tangan kanannya adalah Konohamaru. Sarada yang tidak terkena efek jutsu Zeno milik Eida menjelaskan kepada Shikamaru bahwa Boruto tidak mungkin membunuh Naruto. By the way, Zeno adalah jutsu yang memutarbalikan fakta, di mana fakta yang ditukar adalah keberadaan Boruto ditukar dengan keberadaan Kawaki. Shikamaru menganggap bahwa Sarada lah yang tidak paham akan situasinya dan berniat memberikan sanksi kepada Boruto karena telah berkhianat. Konohamaru dan Shikamaru yang sudah terkena jutsu itu pun tetap saja keras kepala untuk menangkap Boruto dan menanyakan jika dia tidak bersalah kenapa dia lari. Dan mereka juga malah memilih percaya kepada perkataan dari Eida yang memiliki Senringan. Dan dijelaskan juga bahwa bukan cuma para shinobi yang terkena jutsunya, namun seluruh penduduk Konoha juga. Di sini Shikamaru menjelaskan jika Sarada masih seperti ini, dia akan tetap menjadi genin dan tidak akan menjadi Hokage. Lalu Sarada yang sudah ingin pergi pun menjelaskan bahwa panutannya ingin menjadi Hokage adalah Hokage ke-7 atau Naruto yang menjadi Hokage meski masih genin, bukan Shikamaru. Selanjutnya diperlihatkan Kawaki yang sedang mengunjungi Hinata dan Naruto yang tidak sadar di dimensi miliknya. Setelah pergi dari ruangan Hokage, Sarada yang ditemani oleh Sumire diberitahu bahwa itu bukan salah Shikamaru karena semua orang di desa Konoha pun menjadi seperti itu karena efek dari jutsu Zeno. Sarada juga menjelaskan bahwa orang-orang desa dan Shikamaru awalnya aneh terhadap Kawaki yang lahir dan tumbuh di desa namun tubuhnya telah dimodifikasi, dan sampai menanyakan keberadaan Momoshiki yang seharusnya ada di dalam tubuh dari anak Naruto. Namun seiring berjalannya waktu, efek dari jutsu Zeno memudarkan perasaan aneh tersebut. Setibanya Sarada dan Sumire di kediaman Eida, Daimon memberitahu bahwa jutsu itu mustahil untuk dibatalkan. Dan Eida juga menjelaskan bahwa jutsu Zeno miliknya sama dengan jutsu Miryo atau jutsu pemikatnya, yang mana Eida juga tidak bisa mengendalikannya. Di sini juga Eida menjelaskan jutsu Zeno merupakan shinjutsu dari Otsutsuki yang mewujudkan keinginan. Dan keadaan sekarang adalah keinginan dari Kawaki. Di sini juga Eida menjelaskan bahwa Sarada dan Sumire akan dianggap aneh karena ingatan mereka yang masih normal. Dan Eida juga memberikan saran untuk menulis ulang ingatan tentang Boruto dan Kawaki dibandingkan diputar-balikan kembali faktanya. Eida juga bingung dengan keadaan Sumire dan Sarada yang tidak terkena efek dari Zeno, padahal mereka bukan Otsutsuki atau yang memiliki hubungan darah dari Eida. Eida juga semakin meragukan Sarada dan Sumire apakah mereka tawanannya atau bukan. Tawanan yang dimaksud adalah yang terkena efek jutsu pemikat milik Eida. Karena sebelum Eida menggunakan jutsu Zeno, Shikamaru telah memerintahkan Sarada dan Sumire untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka berdua tidak terkena efek pemikat Eida, terutama oleh Daimon. Sumire yang tanggap langsung menyangkal hal tersebut dan bilang mana mungkin ada orang yang tidak terpengaruh oleh jutsu pemikatmu. Selanjutnya diperlihatkan Kawaki yang sedang berada di atap rumah, sedang memandangi desa. Lalu dihampiri oleh Mitsuki yang berniat melindungi Kawaki dari Boruto. Mitsuki juga menjelaskan bahwa Boruto merupakan Otsutsuki sama seperti Kawaki, dan kemungkinan Boruto juga bisa menggunakan teknik untuk menghilangkan cakra. Namun Kawaki dengan santai berkata bahwa ia akan langsung bisa merasakannya jika Boruto ada di desa. Kawaki juga merasa terganggu dengan Mitsuki yang selalu mengikutinya dan menyuruhnya untuk tidak mengikutinya lagi. Di sini juga diperlihatkan bahwa Kawaki sudah bisa terbang seperti Otsutsuki pada umumnya. Di sini diperlihatkan Himawari yang sedang berlatih dengan Chocho tanpa menggunakan byakugannya.
Lalu datang Shikadai dan Inojin yang menghampiri mereka berdua dan memuji Himawari. Di sini mereka bertiga bertanya kepada Himawari kenapa dia ingin menjadi kuat. Dan hal yang membuat terkejut adalah Himawari berkata bahwa ia ingin membantu Boruto, walaupun ia berpikir akan dimarahi oleh orang-orang desa Konoha. Mereka yang kaget merasa Himawari sedang bercanda, namun Himawari menjelaskan bahwa sosok Boruto yang ia kenal bukanlah sesuatu yang dipikirkan oleh semua orang. Karena menurut Himawari tidak mungkin Boruto membunuh ayahnya, karena dia pernah mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Himawari dan Naruto. Hal ini terjadi di anime Boruto pada episode 198, ketika Naruto versus Delta. Dan tentu saja yang melindungi Himawari sebenarnya adalah Kawaki sebelum ditukar oleh Boruto. Himawari juga berpikir bahwa Boruto pasti punya alasan tertentu karena kabur menjadi pelarian. Selanjutnya diperlihatkan Kawaki bersama pasukan keamanan Konoha yang sedang menghilangkan Sumiato milik Code menggunakan dojutsu milik Jigen dengan mengecilkannya sampai menghilang. Sumiato biasanya digunakan Code dan kelompoknya untuk berpindah-pindah tempat. Di sini juga dijelaskan bahwa Code sudah menyiapkan ribuan pasukan untuk menghadapi Boruto. Kawaki dengan bantuan pasukan keamanan terus mencari Sumiato yang tersisa di Konoha maupun di orang-orangnya. Lalu masalah pun muncul tiba-tiba, di mana makhluk humanoid muncul dari punggung seorang warga yang mana merupakan manifestasi dari kekuatan Jubi yang telah dibuat oleh Code. Makhluk tersebut pun menyerang warga yang ada di sana, bukan hanya satu, namun di banyak tempat sekaligus. Dan akhirnya Shikamaru memerintahkan orang-orang yang tidak bisa bertarung untuk dievakuasi. Kawaki langsung menuju makhluk tersebut dan memukulnya untuk membantu warga yang ingin dievakuasi. Bukan cuma Kawaki saja, namun Sarada juga mencoba melawan makhluk tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata makhluk itu bisa saling mentransfer satu sama lain menggunakan Sumeaka milik Code yang tertanam di dalam tubuh mereka. Alhasil makhluk itu semakin banyak dan Code pun muncul di depan Sarada. Lalu Code pun bertanya apakah Boruto ada di Konoha. Namun Sarada berkata bahwa Boruto sudah keluar dari desa sejak 3 tahun lalu, yang mana ini berarti time skipnya terjadi selama 3 tahun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Code selalu mengejar Boruto selama 2 tahun terakhir. Code akhirnya memutuskan untuk berhenti mencari dan langsung menyerang Konoha agar Boruto muncul jika teman-temannya dilukai. Sarada yang terpojok dengan Code dan pasukannya akhirnya ditolong oleh Boruto yang entah bagaimana muncul dari atas dan langsung menginjak Code. Dikarenakan Boruto sudah sampai di Konoha, pasukan pendeteksi Konoha akhirnya menyadari kehadiran Boruto dan Shikamaru memerintahkan untuk memprioritaskan menangani Code dan Sumeaka miliknya, lalu mengawasi pergerakan Boruto. Boruto yang sudah cukup dewasa datang kembali dengan perlengkapan milik Sasuke seperti ikat kepala, jubah, dan pedang Sasuke. Namun kita tidak bisa melihat Sasuke. Nah, itu dulu ya Weaver untuk pembahasan manga Boruto Blue Vortex Chapter 1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Weaver. Ja, mata nih.